dipersembahkan oleh Emco. Bandung tetaplah kota yang cantik untuk disinggahi. Dan persinggahan kami pun sampai di salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Manglayang. Gunung yang disebut dalam legenda Sang Kuryang ini terletak di antara Kabupaten Sumedang dan Bandung. Tapi sebenarnya singgahan kami di sini saat ini adalah lebih kepada ketertarikan kami kepada sebuah pergelaran seni besar bertajuk Manglayang Midang yang digelar sejak 2010 silam. Kami pun mengunjungi pergelaran seni ini karena rasa penasaran kami akan sebuah komunitas yang menjadi terbentuk khususnya di bidang kesenian tradisional Sunda. Kalau berbicara perjalanan, kita basic organisasinya itu adalah Dapur Seni Budaya. Jadi perjalanan Dapur Seni Budaya ini dari tahun 2006 sampai 2010 ini mereka swadaya kan. Mereka berjalan berkesenian tanpa adanya perhatian pemerintah tentunya. Nah, kami terus proses yang sangat lama tadi, proses yang sangat panjang dari mulai ganti pucuk pimpinan Kota Bandung, sekarang sudah hampir 3 periode kalau dengan yang sekarang. Itu Dapur Seni bagaimana menggagas sebuah karya-karya untuk masyarakat. Di antaranya adalah Manglayang Midang ini. Dan Manglayang Midang ini baru dilaksanakan di tahun 2014-15. Kalau dari 2010 itu kan pentas seni. Jadi sudah 6 tahun kita dari Dapur Seni Budaya dengan kiprahnya melalui event Manglayang Midang berkontribusi bagi wilayah, khususnya bagi masyarakat, mendorong kegiatan masyarakat yang ada, khususnya para pedagang yang ada di sini kan. Manglayang Midang adalah semacam tarekat dari raga untuk meningkatkan kualitas seniman. Berawal dari sebuah wujud apresiasi terhadap potensi masyarakat sekitar yang hidup secara alami sejak tahun 2000-an di kegiatan pasar 2 mingguan yang dilengkapi oleh kegiatan olahraga seperti jalan sehat, senam, dan sepeda gunung. Saya tertarik dengan lingkung seni, tergagas dengan latihan pencaksilat. Nah, pencaksilat ini karena dari kecil semenjak SD kami sudah terlatih dan sampai saat ini kami selalu mengembangkan pencaksilat itu sendiri. Dan kami tertarik dengan lingkung seni yang ada di sini adalah ketertarikan hati untuk menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya Sunda yang seutuhnya. Dan kami ingin istilahnya seni ini dikembangbiakan sebagai go internasional untuk meningkatkan prestasi-prestasi lingkung seni di daerahnya masing-masing. Tanah Sunda terkenal akan keluhuran seni tradisionalnya. Tak terhitung banyaknya pelaku seni tradisional hidup di tanah ini. Tak putus usaha dalam mengupayakan pelestariannya. Tak terhitung pula banyaknya mereka yang secara militan berdiri sendiri hidup hanya semata karena kecintaannya pada seni tradisi.
Dipersembahkan oleh Emco. Manglayang Midang telah mementaskan lebih dari 30 acara dari ratusan grup seni sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 ini. Melihat secara langsung keramaian di sini sungguh sebuah bukti bahwa hakikat seni adalah juga hakikat rasa. Mereka yang terlibat secara langsung di pergelaran seni ini benar-benar berkarya dengan rasa. Gotong royong para seniman terlihat jelas di sini. Tujuan mereka hanya satu dan sangat sederhana. Mereka mempersembahkan apa yang ada, apa yang mereka rasa, apa yang mereka geluti, dan apa yang juga memberi hidup bagi mereka hingga kini. Sebuah kesenian tradisi, seni turun-temurun yang mereka pelajari dari nenek moyang dan sang maha guru mereka. Selama setengah bulan, para seniman militan ini bersatu mewujudkan mimpi mereka melalui pergelaran Manglayang Midang. Sejak subuh mereka siaga bersiap, bahkan di tengah ngantuk dan lelah. Mereka rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk menyiapkan berbagai kebutuhan pentas. Mereka tidak saja ingin menyuguhkan hiburan, tapi mereka juga ingin berbagi cinta akan kesenian tradisi kepada para penonton penikmat seni. Untuk masalah tadi ada beberapa kalangan yang mengharamkan kan, yang mengharamkan kesenian atau ritual-ritual dengan garapan kesenian. Maaf, sebagai seniman dan budayawan, marilah kita evaluasi, sikapi dengan bijak. Jadi tong ngamek, urang evaluasi dan waktunya introspeksi diri. Kenapa ada pihak-pihak yang menganggap haram urusan kebudayaan? Banyak orang yang berbicara budaya jeung agama bagaikan mata sisi uang yang berbeda. Kalau bersatu akan menjadi kekuatan. Ieu teh Kang upami teu diimplementasikan dalam kegiatan dan kehidupan masyarakat sehari-hari anggar we teu bangtongong. Para sea wae. Nu mawi urusan agama betul, pilahan agama, urusan budaya pilahan budaya. Tapi harus sama-sama punya dasar. Berbudaya ngange dasar agama. Beragama ngange dasar budaya, baru akan kuat. Contoh, budaya dasar agama dasarnya budaya. Sadar dan tidak sadar bahwa Islam berkembang di Sunda, iya budaya geus kental budaya Sunda. Tong hayang sami dan kudu digugu jeung ditiru mah ajaranana bukan budayana. Da budaya di ditu mah ruang kerepes Kang. Jahiliyah mencitan jelema. Yang harus diikuti mah justru adalah ajaran parentahna, bukan budayana. Budaya urang mah justru paling bagus budaya Sunda, ajrih. Kan gitu kan. Terus tadi budaya ngeda dasar agama, aya ritual. Kapungkur mangukus Kang. Supados teu janten fitnah, ritual ieu jadikan satu pertunjukan yang memang tidak terputus. Kapungkur mah nyumput upami bade ngukus teh. Di kolong panggung, di pengkeureun panggung. Entong ayeuna mah. Jadikan satu kesatuan, satu paket pertunjukan yang tidak terpisah. Kalau bisa jelaskan, aya Cikopi Pahit, aya Kalapa, aya Kemang, aya Susungitan. Itu semua mengandung makna, disimpulkan anger we. Budaya di dasaran ku agama, anger we jampe nama Bismillahirrohmanirrohim. Jantan anger budaya, kemasana budaya, tapi dasarna agama. Ritualna mah ritual budaya Sunda, sawer, kan gitu kan? Tapi tos ngange da dasar agama. Nu tadi teh jadi bismillah meureun kapungkur mah ngukus teh nyanyi es lilin. Da can aya teh agama, da budaya jeung agama heulaan mana? Kan heulaan budaya. Ai budaya teh hiji pagawean urang, hiji pagawean manusia nu tetep tur ditetepkeun. Kakara budaya. Gitu kan disebatna teh. Pagawean urang nu tetep tur ditetepkeun jadi budaya. Bangsa urang tukang ngaroko. Nah, tukang ngaroko
Nges netep ngarokok, ditetepkan tukang ngarokok. Budaya orang Indonesia tukang ngarokok. Sami jeung ritual-ritual kesenian. Janten intina teu aya di kalangan agama, di kalangan budayawan anu memang tadi saling mengharamkan, tidak. Ini perlu semua bijak saja. Itu saja kan. Satu hal yang menarik, bagaimana para seniman ini mengatur waktunya untuk seni dan juga untuk keluarga. Jadi gini, yang namanya organisasi budaya dengan ormas yang lain. Jadi yang namanya kesenian atau lingkung seni ini ada pemilahan kan. Kalau berbicara masyarakat seni dikasih nama dengan yang disebut dengan kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat ini organisasi masyarakat di bidang kebudayaan. Akan sangat jauh berbeda dengan organisasi sosial kemasyarakatan yang di luar kebudayaan. Terutama gini, organisasi budaya, terutama dapur seni, di sini saya kasih contoh, ini yang harus kuat, yang harus betul-betul dipagehan dukungan keluarga kan. Kenapa dukungan keluarga? Ini pewarisan yang nyata, pewarisan yang sesungguhnya adalah keluarga. Jadi upami abdi kikiran, punten di bumi panginten keluarga abdi tidak pernah tahu urusan kerjaan abdi dan tanggung jawab abdi. Bagaimana budaya ini bisa lestari? Jadi jangan pernah menyalahkan organisasi yang memegang kebudayaan, basicnya adalah keluarga. Dan banyak yang namanya tata kelola organisasi kebudayaan yang memang jalannya basicnya keluarga. Diperkuat keluarga. Satu contoh kan, upami sepuhna tukang pencak, tongemut anjeunna ngawariskeun ieu ilmu pencak kanu sanes. Anakna heula nu kudu bisa mencak. Itulah yang disebut dengan pewarisan yang sesungguhnya. Jadi perkuat yang namanya organisasi budaya dengan dukungan keluarga. Sisanya partisipasi masyarakat umum dan pemerintah. Baru ini akan kuat. Melihat antusias yang besar dari para seniman ini, diikuti oleh antusias masyarakat yang datang menikmati pergelaran seni tradisi yang tidak hanya bisa mereka nikmati, tetapi juga tumbuh dalam keseharian aktivitas mereka sebagai masyarakat Indonesia. Para seniman-seniman yang berperan besar dalam kesuksesan pergelaran Manglayang Midang sebagian besar adalah para seniman senior. Mereka adalah sosok-sosok yang sudah begitu lama mengabdikan diri dan hidup dalam seni tradisi. Sudahlah pasti, mereka mempunyai idealisme sendiri-sendiri. Untuk menyatukan mereka, Manglayang Midang adalah salah satu sarana menata sistem manajemen yang lebih baik, agar para seniman-seniman ini semakin dapat merasakan hasil dari karya-karyanya dan semakin menghidupkan karyanya sendiri. Kalau yang namanya senang susah tadi berhadapan dengan para sesepuh, mereka dapur seni termasuk saya pribadi. Tampil depan mereka bukan yang dibicarakan, bukan yang diberikan ke mereka ini bukan masalah garapan. Tapi bagaimana hadirnya organisasi dapur seni ini melengkapi apa yang belum ada di mereka. Maka sampai hari ini jujur kita posisi dapur seni termasuk saya pribadi posisinya aman. Sebab dapur seni memberikan ramuan yang belum ada di mereka. Contoh 3T, tertib administrasi, tertib organisasi, tertib operasional. Dengan menuju sasaran 3L, layak tampil, layak tonton, layak jual. Maka dengan ramuan dan konsep-konsep ini seiring dengan apa yang menjadi harapan pemerintah kota dalam rangka membangun seni budaya. Makanya saat berhadapan dengan tokoh seni A, mereka sudah populer, namanya punya nama besar. Saat berhadapan dengan saya, tidak berdebat urusan garapan seni, tapi berdebat tata kelola, manajemen. Yang mungkin saya hadir di antara mereka sangat dibutuhkan karena mereka perlu pengenalan tata kelola keorganisasian. Itu lemahnya yang namanya kesenian kita itu di tata kelola. Jadi dasarnya potensi seni budaya Sunda itu lemahnya di promo, lemahnya di tata kelola. Jadi dengan hadirnya dapur seni bagaimana menunjukkan profesional mereka. Supaya tadi layak tampil, layak tonton, layak jual, tertib administrasi, organisasi, operasional mereka. Maka tadi nggak ada kendala sama sekali. Walaupun tadi saya kelahiran 79 belum pernah didebat oleh salah satu tokoh karena memang tadi Saur Pari Paus tema nyaho-naon karena urusan organisasi yang saya tawarkan ke mereka itu. Di
dipersembahkan oleh MKO. Ajang pergelaran tahunan ini terlahir bukan semata karena para seniman tradisinya, tapi juga karena masyarakatnya. Manglayang Midang juga mampu memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Bagaimana tidak? Pelataran kaki Gunung Manglayang pun terpadati oleh para penjual makanan dan minuman. Suasana sejuk di sekitar Gunung Manglayang dihangatkan oleh sajian kesenian dan juga aneka kudapan. Pilihan kudapan tradisional pun jadi pilihan kami, sembari menikmati pertunjukan seni tradisional yang tersaji beberapa malam itu. Cibiru mau tidak mau ini dulu itu masuknya wilayah Ujung Berung. Jantan Kapukur Satasan Jantan Kota, bahwa Cibiru ini bagian satu kesatuan, satu kecamatan disebat Ujung Berung. Cuma beralihnya dari kabupaten ke kota, jantan Cibiru, Ujung Berung jantan nami kecamatan. Nah, di Cibiru ini melahirkan beberapa karya dan tokoh termasuk potensi seni yang begitu besar. Sampai hari ini hasil pendataan kita kemarin Januari 2015 sekitar berjumlah 65 grup atau kelompok seni yang dikelola. Ada sekitar 14 jenis kesenian. Seni unggulan yang memang kita bina dan punya kruh dengan masyarakat Cibiru pertama adalah pencak. Jadi di Cibiru sekitar berkembang 13 paguron. Yang saya yakin dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung tidak akan ada data pencak sebesar itu. Kecamatan 13 paguron, Kang. Dan Cibiru uniknya ada aliran yang besar yang disebut dengan aliran Dharma Pusaka. Ulin Usik Dharma Pusaka. Lahir tokohnya di Cibiru, Kang. Namina teh Mama Bos, kemudian ada Mama Dharma. Sekarang nami pagurona sami Dharma Pusaka. Itu mutlak murni Ulin Usik Dharma Pusaka. Di Cibiru, Kang. Jantan aya paripaos upami ka kota mah tong disebut orang Cibiru lamun teu bisa mencak. Intina geus jadi ruhna masyarakat Cibiru pencak teh. Itu potensi unggulan. Nah, dari kegiatan Manglayang Midang ini ada keunikan. Pagi-pagi pasti pencak, siang ke pamungkas pasti reak. Karena mereka adalah potensi unggulan dan terbesar yang ada di wilayah kita. Yang saya yakin tadi moal aya di Kecamatan Sanes, Kang. Dalam perjalanan kesenimanannya, ada satu hal yang selalu diingatkan Wawan. Tentang bagaimana seharusnya seniman dan pemerintah dapat bersama melindungi dan melestarikan seni budaya. Dari awal namanya juga kita bukan mengambil nama forum atau paguyuban. Ini adalah dapur. Kita menempatkan diri bagaimana organisasi seniman ini, organisasi para budayawan ini bisa menempatkan bukan berfungsi sebagai etalase, tapi bagaimana kita organisasi menjadi bagian perjuangan dari mereka. Maka dari nama saja dapur, ini identik, jangankan dari kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah pun akan paham makna dari dapur itu. Yang memang artinya itu adalah sebuah wadah untuk mengolah. Nah, jadi kewajiban dapur seni ini bagaimana mengolah. Jadi kami sadar tahun 2006 dulu, ini potensi besar Cibiru. Bandung ini potensi luar biasa. Tapi memerlukan orang-orang yang memang tadi kepedulian yang tinggi, yang real membela dan membangun rasa seniman. Nah, di sini jujur, dapur seni ini dapur tempat mengolah. Kita berkewajiban mengolah mereka. Kalau mereka sudah layak tampil, tonton, jual, itu bukan pilihan dan bukan lagi urusan kita. Itu rezeki mereka. Yang jelas kita memang beritikat menjadi bagian perjuangan mereka. Dengan dasar mereka diperkenalkan 3T kan. Ini kelebihan kita. Yang namanya dapur pasti harus memiliki ramuan-ramuan bagaimana jurus-jurus itu. Tadi seniman egois, belikan, punungan kan. Terkadang ya tadi usia saya 79 tahun. Dalam arti kelahiran 79 di sini. Ini betul-betul yang dihadapi ini para sesepuh, para tokoh. Tapi bagaimana jiwa saya betul-betul jiwa muda bisa berbaur dengan para seniman yang secara status keorganisasian mereka anggota, padahal usianya lebih tinggi. Nah, di sini kami diajarkan bagaimana sabar, bagaimana kita membawa mereka ke arah yang lebih baik. Intinya bukan harapan,
Nah, sesuai dengan pekerjaan dan profesi kita, seniman mah tara bohong kan. Jadi upami seniman tara bohong, seniman tara janji. Upami silung kadang silung, nah upami pales kadang pales. Nah, dari 2006 sampai hari ini kita jujur tidak pernah janji terhadap anggota kita, tidak pernah yang namanya berbohong kepada mereka. Apa yang kita perjuangkan adalah hak-hak mereka. Dua hari dua malam kami di kaki Gunung Manglayang, menikmati hingar-bingar tetabuhan dan aneka pertunjukan tradisional. Suguhan para seniman tradisional di acara tahunan ini benar membawa sebuah kesan. Melalui pertunjukannya, seniman-seniman itu tampak semakin hidup. Kemurnian ekspresi pentas mereka adalah cermin sebuah prinsip dalam kehidupannya, bahwa seni adalah inspirasi hidup mereka. Gunung Manglayang yang kokoh menyimpan banyak cerita. Melengkapi kokohnya hidup sederhana dari para seniman tradisional ini, Manglayang Midang mampu mengumpulkan para seniman, tapi juga mampu menyatukan para pelaku dan penikmat seni tradisional Indonesia. Sebuah kebersatuan, cerminan semangat gotong royong tipikal masyarakat Indonesia. Dipersembahkan oleh Emco.